sebaiknya memang apapun yang sifatnya benjolan itu dikonsultasikan. Apalagi misalnya udah beberapa lama kok nggak hilang-hilang. Karena gini, gitu. benjolan nggak selalu tumor. Nah, kalau mitos yang mengatakan bahwa kanker itu menular, Dok? Oh enggak, Sama kanker sekali nggak enggak? menular. Sama sekali Diturunkan iya, tapi menular tidak. Memang itu ada 2 penyebab terbanyak yang orang nggak mau berobat itu. Satu, tidak sakit. Yang kedua, takut. Iya. Cuma kalau kita telusuri rasa takutnya, dia bingung. Misalnya takut apa? Ya pokoknya takut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Tanya Dokter. Program ini merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Nah, kali ini tema kita menarik. Jadi setiap episode, setiap minggu tuh selalu menarik. Dan kali ini nggak kalah menarik, yaitu tentang lebih awal peduli kanker, benjolan tak selalu biasa. Waspadai tanda awal tumor dan kanker. Nah lo ikutin ya obrolannya bersama Dokter Bintang Abadi Siregar, spesialis bedah, konsultan onkologi. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang di studio Rilis TV. Dokter, onkologi itu apa ya, Dok? Onkologi itu, logi itu kan ilmu ya, Oke. kayak biologi. Nah, onko itu tentang ini kanker, tentang tumor sebetulnya. Oh, jadi Tumor spesialisasinya memang ya, Iya. onkologi. Oke. Jadi lanjutan dari bedah. Makanya kan disebut tadi spesialis bedah, lanjutan pendidikannya ke. Oh gitu, jadi ada spesifikasinya ke situ. Ada. Baik. Kalau yang bedah itu spesialis 1, kalau ini subspesialis atau spesialis 2. Oh gitu. Jadi memang fokusnya di kanker dan tumor. Ya. Gitu ya. Baik. Oke. Tema kita tuh waspadai benjolan yang tak biasa. Nah, jadi gini. Pernah nggak kita tuh merasakan ada benjolan di bagian tubuh kita terus langsung panik gitu? Atau bahkan kita sebaliknya tenang aja. Nah, dengan mengabaikannya itu mungkin menganggap itu sebagai hal yang biasa. Tema kita kali ini tentang lebih awal peduli kanker. Ini kan hal-hal yang pasti kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada beberapa di antara kita yang merasakan ada benjolan di bagian tertentu di dada mungkin. Dan kadang bikin panik, tapi kadang mengabaikan. Pertanyaannya untuk dokter ini, apa perbedaan tumor jinak dan tumor ganas atau kanker? Ya. Jadi tumor jinak sama tumor ganas. Tumor ganas itu kan kanker ya. Jadi kalau yang paling gampang sih ya, paling gampang nih, antara kucing dan macan. Jadi tumor jinak itu kucing. Oke. Kalau tumor ganas itu macan. Ya, kalau kucing nggak sampai memangsa manusia gitu makanya kan ya. disebutkan ganas. Oke. Kan kucing nggak ganas sih, paling cuma nyakar aja. Iya, malah Nggak jadi membahayakan piaraan ya. malah ya. Malah ini. Nah, kalau yang macan itu kan kecil mungkin ini, tapi satu waktu dia bisa Menerkam. bisa menerkam. Ya, Gitu. berarti kesimpulannya Kira-kira membahayakan banget Iya, itu. membahayakan. Ada beberapa perbedaannya. Jadi kalau tumor jinak itu dia pertama tidak merusak ini jaringan sekitarnya. Namanya jinak ya. Karena Enggak. dia jinak. Tapi Kalau yang bentar, ganas, tapi dia berasa kan? Ada berasa. Udah bisa dideteksi. Ya, karena gini, yang namanya tumor kan, atau tumor itu sendiri kan arti ininya benjolan. Benjolan yang tentunya tidak normal. Iya. Karena seperti hidung, ya ini kan dagu itu kan Memang benjolan bentuk, juga, tapi itu normal. Jadi yang dimaksud tumor itu adalah benjolan yang tidak normal. Jadi semua yang tidak normal itu umumnya disebut sebagai tumor. Gitu. Nah, tumor jinak ini dengan itu tadi yang pertama, dia nggak merusak. Jadi walaupun besar, misalnya ada tuh yang sampai, saya pernah tumor itu sampai 9 kilo ada. Ya. Perut ya dok ya? Di payudara ada, di perut juga saya pernah ada juga, dapat di ini. Itu nggak merusak dia. Jadi mudah, operasinya relatif lebih mudah. Tapi kalau tumor ganas dia merusak sekitar, walaupun kecil dia bisa merusak. Contoh misalnya ada tai lalat kecil, itu ada yang merusak hidung.
Kecil tapi dia tumor ganas. Iya, kategori ganas. Jadi dia bisa hilang tuh hidungnya ini. Gitu. Masya Allah. Itu satu perbedaan. Yang kedua, dia kalau tumor jinak nggak menyebar. Oh, di situ-situ Nggak aja ada, dia. nggak, di situ aja, nggak pernah nyebar. Tapi kalau tumor ganas itu dia menyebar. Menyebarnya melalui apa? Melalui darah atau cairan tubuh. Jadi bisa misalnya tumornya ada di mana, di payudara ya, atau di tiroid. Itu dia bisa jauh ke dalam perut, Bisa atau bisa kemana-mana. kemana-mana. Bisa ke otak juga dong, Kak? Bisa, sangat bisa. Gitu, makanya itu disebut ganas. Oke. Gitu. Nah sekarang gini dok pertanyaannya, kanker atau tumor ganas itu kan berawal dari tumor biasa ya? Berawal dari situ atau dia tiba-tiba tumbuh langsung ganas dok? Gini, Ya, ada jadi prosesnya apa ada enggak? yang dari awal memang ganas, Oh. ada yang dari awal tadinya jinak, berubah. Oh, Jadi gitu. ada yang disebut kalau di dunia kedokteran itu ya, disebut mutasi. Dari Mutasi jinak ke itu, ganas. kalau kita pernah lihat nonton film ya, Mm-mm. ada film Alien ya, Iya. Alien. Mm-mm. Kan ada mutan. Iya. Nah, ya kayak gitu kira-kira, dia mutasi. Oh. Jadi dari yang biasa menjadi tidak biasa. Dalam hal ini dari normal menjadi tidak normal. Jadi bedanya antara tumor jinak sama tumor ganas, sel-selnya Mm-mm. yang membangun itu, yang membangun tumor itu, kalau di jinak dia normal. Jadi misalnya ada tumor jinak lemak, ya ini kan di seluruh tubuh kita ini ada lemak nih. Lemak. Ada yang benjol begini, Mm-mm. itu isinya itu ya lemak semua, lemak biasa. Nggak ganas ya? Nggak ganas, tapi kalau dia sudah berubah selnya, misalnya kalau tadi lipoma, ada yang bagian yang ganas itu namanya liposarkoma. Mm-mm. Jadi lipom yang ganas. Nah, itu berubah sel-sel pembangun ininya yang tadinya normal itu kalau orang-orang kesehatan atau dokter itu paham tuh tentang perubahan ini sel. Ya. Oke. Yang membuat dia jadi berubah apa dok? Dari jinak ke ganas? Yang ya itu mutasi. Mutasi itu jadi berubah nih. Misalnya kalau itu kan mutasi itu disebabkan perubahan sel yang disebabkan oleh perubahan dari gen. Oh, dari gen. Gen itu kan kalau kita ketahui ada 23 pasang ya di setiap manusia itu. Nah, itu dia bisa berubah tuh. Gen itu yang membangun keseluruhan tubuh kita, misalnya warna kulit kita, kayak gitu-gitu ya, mata, warna apa kornea, warna rambut keriting atau enggak, itu yang membentuk itu kromosom itu. Nah, di situ dirusak. Oh. Dirusaknya itu bisa karena keturunan, ya bisa karena ini faktor-faktor yang namanya karsinogenik. Apa itu dok? Karsinogenik itu zat-zat yang bisa mengubah itu, yang Itu membuat mutasi. pola hidup atau ngaruh juga? Banyak karsinogenik, mulai dari matahari, udara, ya, yang banyak itu sebenarnya asap rokok, gitu. Termasuk juga makan makanan, ya, makan makanan yang katakan dimasaknya dengan nggak sampai matang banget gitu ya? Nggak, malah yang terlalu matang. Oh, malah yang Gitu. terlalu matang. Yang panasnya tinggi, gitu. Jadi itu yang merubah, dan sebetulnya mutasi itu terjadi di semua di semua makhluk hidup, termasuk manusia. Saya, ya, Mbak Novi, semua itu ada perubahan mutasi itu selalu. Cuma di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem pertahanan tubuh. Oke, Ya. dan itu beda-beda setiap orang. Beda-beda. Ya? Nah, itu yang Membuat dia berubah apa enggak gitu ya? Dan gini, mutasi itu gini. Jadi ada orang normal nih, kalau perumpamaan biasa, orang normal, kemudian dia menjadi jahat, itu mutasi, dia berubah. Oke. Kan? Ketika polisinya, kan ada polisi nih, bisa menanggulangi orang-orang jahat ini aman. Iya. Kan selalu nggak ada masyarakat tuh nggak ada orang jahat, pasti ada. Iya. Gitu ya. Nah, ketika polisi atau pertahanan tubuh kita bisa mengatasi, nggak masalah. Itu yang namanya ada apoptosis, ada namanya makrofag gitu. Tapi ketika polisinya nggak bisa menanggulangi ini orang-orang jahat ini, kan makin banyak. Nah, itulah merusak dia. Oke. Gitu. Membahayakan kan kalau orang. Seperti itu kira-kira. Oke dok. Kan kalau orang udah sebut
diagnosanya tumor gitu, itu kan udah langsung bikin panik ya dok, karena khawatir nanti dia bermutasi nih. Nah, yang membuat dia bisa bermutasi apa enggaknya itu gimana? Ya, daya tahan tubuh. Makanya daya tahan tubuh itu banyak dipengaruhi oleh yang gaya hidup tadi. Makanan soal stres juga, makanan juga, ya, udara segala macam itu mempengaruhi pembangunan. Atau kayak kalau kita bikin kue gitu ya, kalau Lebaran misalnya kan, kuenya nih rata-rata bagus gitu ya, ada yang rusak, nah itu kan kita buang tuh. Nah kira-kira begitu. Diseleksi ya. Diseleksi, nah. Seperti itu. Nah, awal mula dok terbentuknya tumor itu apa dok? Sebenarnya sih kan itu pertumbuhan semuanya terus bertambah nih, kayak rambut kita kan bertambah panjang, ya. Terus kemudian kulit kita nih ada yang disebut sebagai daki. Itu juga perubahan pergantian sel. Selalu tumbuh, semuanya tumbuh. Nah, untuk tumor ini dia pertumbuhannya nggak normal. Gitu. Kalau misalnya tadinya kecepatannya kira-kira misalnya kecepatannya 10 km misalnya katakanlah, kalau kecepatan kendaraan dia melebihi dari 20 km atau 30 km, jadi numpuk. Yang tadinya dia ada yang tua, sel tua itu dimusnahkan atau diambil, keburu ini numpuk gitu, keburu berkembang. Tapi mungkin pembelahan selnya itu lebih cepat. Gitu. Ada kebiasaan tertentu nggak dari orang yang membuat jadi ada tumor? Kebiasaan tertentu yang nggak disadarin gitu? Ya itu yang masuknya gaya hidup. Gaya hidup tadi ya? Gaya hidup, makan ya. Makan makanan yang nggak sehat itu juga mempengaruhi itu. Nah terus kita bisa mencurigai ini tumor apa? Kan nggak semuanya yang benjolan itu adalah tumor ya dok? Benar nggak sih dok? Ya jadi gini, kalau di tumor itu kan ada tumor jinak, tumor ganas, itu yang lebih ke arah yang namanya solid tumor, tumor yang kelihatan. Ada juga cancer yang nggak kelihatan. Misalnya kanker darah, itu nggak kelihatan, tapi dilihat dari komposisi darahnya, gitu. Nah itu kalau itu lebih banyak ditangani oleh bukan bedah, karena nggak ada bentuknya. Dia ditangani oleh ini biasanya penyakit dalam. Gitu. Yang namanya konsultan hematologi onkologi. Gitu. Jadi kalau tumor yang kelihatan itu pada umumnya dilakukan oleh dokter bedah tumor. Ada macam-macamnya nggak dok tumor itu dok? Banyak ya? Kan kalau yang mana nih? Yang ganas atau yang apa? Yang ganas, yang tidak ganas? Ya, yang kalau dibagi dua ya itu tadi tumor jinak sama tumor ganas. Dan semua itu bisa terjadi dari kepala sampai ujung kaki. Gitu. Semuanya ada yang jinak, ada yang ganas. Gitu. Kita bisa tahu dia jinak atau ganas gimana dok ya? Harus dapat diagnosa dokternya dulu ya? Iya, kalau secara medis sih rata-rata ya walaupun dokter umum juga cukup standar lah mengerti. Tapi kalau untuk orang awam sebaiknya memang apapun yang sifatnya benjolan itu dikonsultasikan. Apalagi misalnya udah beberapa lama kok nggak hilang-hilang, karena gini, benjolan nggak selalu tumor. Benjolan nggak selalu tumor, dia bisa aja infeksi atau peradangan. Kayak misalnya anak-anak batuk atau kayak orang dewasa lah batuk gitu ya. Tahu loh kok di sini dok ada ini ya, ada apa istilahnya? Kayak gondokan gitu ya. Ada tumor gitu ya, ada benjolan gitu. Nah itu kita periksa dulu penyebabnya apa, jadi harus dicari tahu. Tapi apapun harus diwaspadai lah dok ya? Iya, harus diperiksa, terutama yang tidak hilang, menetap, atau malah membesar. Itu harus, jangan dibiarkan. Nah ini yang membuat jebakan para pasien, jebakannya begini. Rata-rata tumor itu tahap awal nggak berasa sakit. Nggak ada keluhan. Walaupun dia tumbuh tapi dia nggak sakit. Iya, makanya saya ada beberapa pasien yang bisa 30 tahun, 40 tahun baru datang. Ketika ditanya, kenapa nggak berobat? Ya nggak sakit. Karena orang terlalu terpaku sama penyakit. Kan penyakit itu dari asal katanya sakit. Jadi kalau dia nggak ngerasa sakit, ya udah dia nggak berobat. Dan dia mungkin aktivitas juga nggak terlalu mengganggu kali ya? Ya, gitu. Ada jadi, juga harus diperiksakan kalau udah agak lama periksakan. Soalnya apa? Ini menyangkut nanti soal misalnya penanganan. Kalau udah terlalu besar, sulit operasinya. Resikonya lebih ini. Kalau lebih awal kan, dan jangan khawatir
kalau dokter yang baik tuh nggak akan selalu terus langsung operasi gitu, Oh enggak. iya betul. Jadi diinikan tetap dulu. ada solusi lain gitu dok ya. Ya, paling tidak didiskusikan resiko-resikonya apanya. Kalau udah tindakan operasi itu berarti sudah gimana dok? Eh, Sudah level yang gimana? Kalau operasi sih pada umumnya kalau tumor memang ininya penanganan utamanya utamanya sampai tahap tertentu ya memang operasi. Operasi ya. Tapi ada beberapa kayak misalnya tumor jinak, kalau dia nggak mengganggu dan kita yakin bahwa itu jinak, saya kira nggak harus operasi. Nggak harus operasi, tapi tetap harus dibuang kan? Atau biarin Kalau aja? dibuang kan namanya operasi. Oh iya juga ya. Iya. Nah terus gini dok, ada juga mitos atau apa tuh yang bilang bahwa gini, kalau dia tumor selama asal dia nggak ganas ya, asal jangan dikotak-katik, nggak apa-apa. Itu dokter bilang sampai berpuluh tahun kan gitu. Tapi apakah pada akhirnya akan jadi perasa juga gitu atau gimana dok? Kalau didiamin aja? Jadi gini, ada beberapa macam. Yang pertama misalnya tumor jinak dari awal jinak, dia bisa aja seterusnya sampai besar apapun dia tetap jinak. Tetap jinak ya? Nah, tapi ada yang berubah. Sebagian kecil tuh mungkin di bawah 1% dia akan berubah menjadi ganas. Si Bisa. pasien ini bisa ngerasain dia berubah jadi ganas ada? Enggak. nggak Makanya tahu itu ya? perlunya konsultasi. Nggak tahu ya. Atau mungkin udah mulai muncul-muncul keluhan gitu baru ya? Karena ada beberapa tumor yang perangainya sama, mirip antara jinak sama ganas. Misalnya di tiroid ya, itu hampir tidak bisa dibedakan tuh. Nah, tiroid ini menarik juga nih dok. Ini gimana? Kalau mendeteksi sendiri bisa nggak dok kira-kira? Semuanya bisa sebetulnya deteksi dini itu. Asal kita satu yang utama nih ya, care sama tubuh kita. Tubuh kita. Asal kita care, yang paling gampang itu kalau orang mandi. Mandi kan sabunan dari keramas ke bawah. Ya kan ini ya. Sampai ke sini kan? Kan ya, terus sampai ke ini kan, ke payudara. Nah, itu pada saat itu harusnya kalau emang kita care, sensitif. Berasa ada yang beda? Berasa dong. Oh, iya. Kok ini ada kanan kiri beda misalnya, atau payudara juga nyangkut loh, kok ada gitu. Dia tuh katanya bergerak, kalau dia goyang bergerak berarti dia tumor ya dok? Atau gimana? Umumnya kalau yang bergerak itu jinak. Oh jinak. Karena makanya lambang tumor ganas itu cancer ya. Cancer itu kan dari kata-kata ini kepiting. Kepiting itu kan punya mencapit gitu ya. Punya cengkram. Nah, kalau dia nggak goyang, nah itu kemungkinan besar ganas. Gitu. Jadi kalau orang awam bilangnya berakar gitu. Hidup dia ya. Ya, kalau tumor jinak nggak berakar, dia bulat. Kalau umpama misalnya tahu bakso kan ya, nah itu seperti bakso atau kelereng ada di payudara misalnya. Tuh kalau goyang, nah itu kemungkinan besar jinak. Jadi kayak lari-lari gitu. Iya. Tapi kan dia bisa bermutasi kan, kita nggak bisa prediksi kan? Bisa. Jadi Makanya jangan abai juga gitu. Ya. Yang penting konsultasi dulu. Soal nanti solusinya kan nanti bisa didiskusikan gitu. Oke. Tapi faktor stres itu malah bikin tambah ya. ditambah berat ya. Makanya kalau konsultasi itu kan seharusnya membuat pasien itu tenang iya. Gitu. Karena kalau dia nggak tahu informasi yang benar, dia akan jangan-jangan ini, jangan-jangan jadi stres. Stres itu menurunkan daya imun, ya, ketahanan tubuh, dan itu mempengaruhi hormon. Hormon ini yang mengubah juga, termasuk salah satunya kalau yang di wanita itu banyak kanker payudara. Oh iya, paling gitu. banyak ya kalau perempuan kanker payudara. Terkait dengan psikologi juga bisa. Nah sekarang penggunaan hormon atau obat-obatan tertentu yang bisa meningkatkan risiko kanker apa dok? Nah, yang paling banyak KB. Oh, KB jenis apa nih? Jenis yang pakai obat. Kan KB ada yang pakai alat, ya? nah ada yang pakai alat, ada yang pakai obat. Kalau yang pakai obat tuh yang model pil, yang disuntik, ada yang berapa bulan sekali, yang gitu ya? diimplan. Aduh, gitu. ternyata itu ya. Apalagi dia kan jadi ada pasien itu ada yang namanya resiko tinggi, RISTI, resiko tinggi sama resiko rendah. Resiko tinggi itu misalnya ada riwayat keluarga, gitu, orang tua, saudara misalnya. Oh, genetik itu tadi ya? Ya, walaupun genetik itu nggak banyak sih kalau di kanker payudara itu. Yang genetik itu hanya sekitar 20%. 20%. Nah, terus gini, untuk yang ganas,
Berapa besar presentasinya bisa sembuh? Tergantung. Nah, ini ada yang namanya stadium. Oke. Stadium itu kan kalau orang awam sih rata-rata udah tahu tuh stadium, cuma nggak ngerti stadium pengertian secara ininya gitu. Kalau stadium itu ya. kan suka kalau ada pasien kena tumor atau ini saudaranya suka nanya, dari stadium berapa kan suka gitu kan. Sotoy banget ya dia nanya gitu. Jadi kayak ini. Jadi stadium itu umumnya ya di kanker. Kalau tumor jinak nggak ada stadium. Oke, dia sama ya standar. Sama aja mau kecil besar yang di jinak tuh nggak ini. Karena kalau jinak itu terapi utamanya hanya operasi. Nggak ada yang lain. Nah, kalau tumor ganas selesai. Kalau tumor ganas itu ada stadium. Umumnya ada 1 sampai 4 stadium itu. Jadi stadium 1 itu paling ringan, stadium 4 ini paling berat dan ditandai oleh, kalau yang paling berat ini ditandai dengan penyebaran itu tadi. Dan dari 1 itu udah bisa dipastikan dia bisa naik ke 2, 3, 4? Bisa. Cuma waktunya kan berbeda, masing-masing punya karakter dari masing-masing tumor. Kalau 1 umumnya itu kadang-kadang cuma operasi udah cukup. Makanya deteksi dini itu penting. Jangan sampai dia naik levelnya. Ya, kalau naik level nanti bisa ada tambahan kemo, bisa ada tambahan apalagi radiasi atau yang lain-lain. Sekarang udah mulai banyak. Paling tinggi stadium 4. Stadium 4. Kalau udah stadium 4 harapan hidupnya. Nah, operasinya jadi bukan yang utama kalau stadium 4. Tapi yang utamanya itu biasanya di kemoterapi atau target terapi atau radiasi gitu. Tapi masalahnya kalau udah stadium 4 kadang-kadang badan itu udah nggak ini lagi dok ya, maksudnya udah makin. Ya, makanya pertimbangannya itu sangat banyak, kompleks memang. Jadi misalnya dia ganasnya pada usia muda atau tua gitu, dan dia masuknya dalam stadium mana, grade-nya apa, jenisnya juga itu mempengaruhi cara kita melayani. Jadi nggak bisa disamakan. Ini begini sama semua enggak. Atau dia ada komplikasi penyakit lain gitu dok? Bisa. Mengaruh juga ya? Bisa. Kayak misalnya kencing manis gitu. Itu sangat mempengaruhi karena kencing manis itu kan gulanya tinggi dan gula ini termasuk makanan bagi tumor. Karena tumor tadi itu berkembang harus punya gula. Gitu. Untuk operasional dia perkembangannya. Iya. Nah, untuk khusus perempuan dok, yang paling sering terjadi perempuan tuh payudara ya dok? Ya, itu di mana-mana di seluruh dunia, internasional maupun nasional. Sampai saat ini kanker atau tumor ganas yang paling tinggi pada wanita adalah penyebab utamanya apa dok? Kalau penyebab secara etiologinya yang jelas tadi itu perubahan itu ya, mutasi ya. Jadi dia bergerak sendiri gitu ya? Ya, tapi gini. Tadi yang saya bilang ada yang namanya keturunan genetik. Itu berpotensi juga ya? Genetik. Mungkin pernah dengar Angelina Jolie ya? Iya. Angelina Jolie itu dia operasi payudara. Dua-duanya diangkat. Dia belum terkena kanker payudara. Tapi ketika diperiksa genetiknya, dia punya bakat untuk mendapat dari orang tuanya. Punya bakat dan umum yang diperiksakan pada Angelina Jolie ini dia punya peluang 4/5 atau 80%. Besar ya peluangnya. Besar. Jadi operasinya operasi yang sifatnya pencegahan, preventif. Sebelum terjadi dia udah operasi dulu. Ya, cuma dia nggak diangkat sama kulitnya. Jadi dalamnya aja diganti pakai implan. Gitu. Jadi udah nggak asli lagi. Nggak asli lagi. Nah dengan begitu dia aman nih? Insya Allah aman. Gitu. Karena kan sumber kanker payudaranya itu udah diangkat. Diangkat. Jadi nggak ini lagi. Nah terus gini, kalau bagi perempuan yang sudah kanker payudara itu kan sebelah ya dok ya? Katanya otomatis sebelahnya tertular juga? Belum tentu juga? Tentu. Memang ada beberapa pasien itu saya dapat. Rata-rata dua-duanya diangkat gitu ya? Enggak juga ya? Enggak. Jadi misalnya sebelahnya udah diangkat, bukan berarti sebelahnya harus diangkat juga? Enggak harus diangkat. Gitu. Nah untuk saya pengen ini yang perempuan, mendeteksi dini kanker payudara selain mandi di raba-raba itu ada rasa-rasa lain nggak dok? Apa itu doang? Itu aja sih. Itu aja ya, Itu aja. Sederhana sih sebenarnya. Sederhana, semua orang bisa. Cuma gini, ada syaratnya untuk pemeriksaan payudara itu
syaratnya itu sesudah menstruasi selesai, sekitar kira-kira 1 pekan lah, 1 minggu. Karena waktu dia misalnya lagi menstruasi susah tuh, kan kencang biasanya kan. Nah, itu harus dilakukan rutin tiap bulan. Dan itu nggak menyusahkan, saya kira semua orang bisa. Sih sebenarnya itu karena kurang aware aja kita mungkin ya. Itu makanya tadi kan gitu ya. Langkah awal tuh kita peduli dulu sama diri kita. Gitu. Jadi faktor genetik sebenarnya sangat berpengaruh. Jadi kalau ada riwayat orang tua kita, hati-hatilah kita waspada. Iya. Gitu. Jadi ada yang sifatnya genetik, ada yang family. Family itu belum tentu dia genetiknya disebabkan genetik, belum tentu. Jadi nggak semua yang misalnya orang tuanya kena terus udah anaknya kena gitu. Belum tentu juga genetik, ya. Terus gini dok, mitos bahwa kalau benjolan tidak sakit berarti bukan kanker, benar nggak itu? Kalau tidak sakit berarti bukan kanker? Kebalik malah. Justru kalau dia sakit bukan kanker. Iya betul nih. Kalau benjolan tidak sakit berarti bukan kanker. Kalau nggak sakit berarti bukan kanker. Kebalik. Kalau nggak sakit berarti kemungkinan kanker. Oh, kemungkinan besarnya. Jadi kalau sakit kemungkinan besar bukan kanker. Oh, malah dia. Nah ini yang membuat orang waktu ya. Iya, makanya yang membuat orang tuh nggak memeriksakan diri karena nggak dirasa ya. Ya itu tadi yang saya bilang, ada yang sampai 30 tahun dia nggak rasa sakit. Tapi gini dok, kanker itu kan banyak macamnya ya dok. Kanker hati, kanker otak, kanker serviks. Nah, kayak maksudnya nggak semuanya bisa kita rasakan, si pasien ini bisa kayaknya ini tanda-tanda ke situ gitu kan, nggak bisa gitu dok. Nah itu makanya gini, kalau sistem kesehatan yang bagus ya, satu tadi tuh individunya semuanya harus aware, harus care. Iya. Ya, kalau di payudara tuh ada yang namanya sadari, periksa payudara sendiri. Atau kalau saya suka nambahin, apa tuh? Sadami, periksa payudara oleh suami. Kalau udah punya suami itu. Iya. Karena gini, kalau kanker payudara itu memang lebih banyak pada yang sudah usia sekitar 40 ke atas. Tapi anak muda ada juga loh dok. Gadis ada juga. Ada. Nah cuma kalau gadis itu lebih banyak tumornya tumor jinak. Orang yang bisa dioperasi ya. Yang sering orang sebut sebagai FAM. FAM, fibroadenoma mame itu jinak. Gitu. Nah kalau mitos yang mengatakan bahwa kanker itu menular dok? Oh enggak. Kanker nggak menular. Diturunkan iya, tapi menular tidak. Kalau menular kan kayak kita ngomong begini, kayak TBC atau enggak menular. Cuma begini, ingat ya. Saya sih belum melakukan penelitian lebih dalam ya, tapi begini, banyak para wanita yang terkena kanker payudara itu suaminya perokok. Sedangkan merokok itu kan yang lebih berbahaya adalah yang pasif, bukan yang aktif. Kalau yang aktif orang merokok dibuang aja, dikeluarkan, nggak ada. Yang pasif malah yang nampungin. Iya, saya belum pernah ngelihat orang merokok itu asapnya ditelen gitu ya. Kalaupun dihisap dalam pasti dikeluarkan. Gitu. Nah kalau orang yang entah istrinya atau apanya kan dia yang ngisap, nggak ada usaha untuk mengeluarkan. Gitu. Makanya kan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik itu dia akan membatasi kaum perokok ini. Bahkan kalau di Amerika, di Eropa itu coba aja lihat, sekarang nggak ada lagi iklan rokok. Zaman saya kecil dulu asal main bola gitu ya, itu apapun di pinggirnya itu ada iklan-iklan tulisannya Marlboro apa segala gitu ya. Sekarang nggak ada lagi. Udah nggak boleh lagi ya. Nggak boleh. Bahkan walaupun tetap dijual bebas. Iya. Dan mahal gitu. Kalau di sini kita kurang care memang. Perokok pasif malah lebih berpotensi ya dok ya. Nah terus kan tadi dokter bilang perempuan itu kanker payudara yang paling sering. Tapi ada tiroid juga dok? Ada. Jadi urutannya gini. Urutan. Nah ini menarik nih. Saya beberapa waktu yang lalu saya baca satu penelitian ya bahwa kanker itu secara universitas secara internasional itu dikatakan
pada 100 orang, pada 200 orang di antara 100.000. Oh, jadi 100.000. Jadi pengidap kanker itu, kanker apapun dari 100.000 orang, 100-nya itu ada kanker. 200. Oh, 200. Itu rata-rata. Ya. 100 Kan dari ribu. kanker kepala sampai kaki. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau di negara-negara Muslim yang suka puasa gitu ya, itu ternyata dia lebih rendah jauh, bahkan rata-rata di bawah 100. Tadi kan rata-rata 200. Iya, bahkan di bawah 100 di ini. negara-negara Barat yang lebih maju, malah dia 400. Apa nih penyebabnya? 300, 400. Ya itu tadi. Puasa tadi. Ada hubungannya. Puasa. Karena tadi hubungannya dengan kan sel nih. Ketika dia puasa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa bergerak ya. Nggak bisa bergerak gitu. Makanannya nggak ada. Jadi ada teori Ini mati langkah tuh, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena nggak ada. Saya mau berkembang biak loh, ini nggak ada makanan nih. Gitu. Lemah jadi dia. Lemah. Gitu. Ya. Ada yang namanya apoptosis, makrofag gitu itu ada. Gitu. Gitu. Jadi urutannya kalau dari seluruh kanker itu yang paling tinggi selalu tadi itu ya, payudara ya. Yang kedua saya serviks. Kalau dulu bersaing tuh antara kanker payudara sama serviks. Kenapa kemudian serviks menurun? Karena gejalanya itu ada dari pendarahan gitu ya? Enggak sampai sana, keputihan yang yang berlebihan. Itu adalah gejala awal dari serviks. Gejala awal ya. Nah ini penting nih. Jadi kan orang ini, aduh kok nggak sembuh-sembuh nih, akhirnya periksa kan. Karena itu mengganggu, ada aroma yang nggak sedap segala gitu kan. Kalau payudara kan enggak. Dia sampai sebesar apapun dia tenang aja. Saya pernah dapat pasien beratnya 37 ya, 37. Berat apa nih? Berat badannya. Nggak bisa jalan. Karena? Keberatan. Waktu saya operasi, kan ditimbang nih, ya di kamar operasi ditimbang. Beratnya tumornya sendiri 9 kilo. Tumornya doang 9 kilo. Jadi waktu dia ditimbang setelah operasi, beratnya cuma tinggal 28. Astaga. Tapi masa sih sama 9 kilo dia anteng aja gitu ya? Dan itu bukan sekali, beberapa kali saya dapatkan. Karena itu ngerasa, nggak sakit. Atau mungkin dia ada ketakutan sendiri, kalau periksa. Bisa. Ya kan gitu kan? Memang itu ada 2 penyebab terbanyak yang orang nggak mau berobat itu. Satu, tidak sakit. Yang kedua, takut. Cuma kalau kita telusuri rasa takutnya, dia bingung. Misalnya takut apa? Ya pokoknya takut gitu. Apalagi ini. Nah ini yang penting nih. Tetangga, saudara, itu kan sering mengeluarkan mitos itu. Jangan nanti kalau dioperasi dia nyebar gitu ya. Jangan nanti tuh saudara kita tuh ada yang mati loh begini. Gitu. Gimana ya dok? Manusiawi sih ya dok ya kalau dibilang takut itu. Makanya salah satu ininya pertama itu deteksi dini. Terus kalau ada ketemu langsung periksakan. Kalau merasa nggak paham kan bisa diskusi. Nah, makanya saya menghimbau juga nih kepada rekan-rekan saya dokter ya, cobalah luangkan waktu, jangan terlalu terburu-buru. Kalau ada pasien, memang sih banyak yang dokter-dokter yang pasiennya banyak gitu, jadi nggak bisa. Tapi lihatlah mana yang membutuhkan perhatian atau konsultasi lebih banyak itu berikan. Karena dia butuh motivasi juga tuh. Makanya kalau saya jadi selama ini saya mulai praktek dari mulai awal, saya selalu ada asisten. Asisten dokter ya, juga perawat. Nah, setiap pasien itu, terutama di praktek pribadi saya itu, saya berikan nomor asisten saya. Jadi dia leluasa. Kalau dengan saya waktu yang terbatas, dengan asisten saya waktu dia terima konsultasi ya? Iya, nomornya dikasih. Gitu. Sebab kalau saya ngasih, bisa-bisa saya nggak tidur. Ngeladenin ya dok. Mana banyak lagi yang harus dikerjakan yang lain. Salah satu. Sampai seterbuka itu ya dok yang menerima keluhan dari pasien. Karena penting menurut saya, karena kerugiannya ketika orang sudah nggak mau berobat dan akhirnya penyakitnya berat, itu resikonya luar biasa dan itu sangat mengganggu semuanya. Pertama,
mengganggu dirinya. Iya. Tadi yang pasien saya itu nggak bisa jalan, tapi sesudah operasi sih dia bisa jalan karena. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, keluarganya ngurusinnya kan jadi repot. Jadi merepotkan. Merepotkan. Belum lagi namanya mungkin tetangganya. Dan jangan salah, pemerintah juga repot. Karena dari laporan-laporan BPJS itu yang memakan dana paling besar setelah jantung. Yang pertama jantung, yang kedua adalah operasi kanker, tumor. Ya. Oh, itu di sama BPJS ya? Iya. Okay. Coba kalau dia di awal kan selesai, misalnya cuma operasi aja, nggak perlu kemo, nggak perlu radiasi, itu kan pengobatan berbiaya tinggi. Sebenarnya itu ya pesan itu jangan terlalu nyaman dengan nggak ada keluhan apa-apa gitu ya. Jadi keluhan benjolan apapun konsultasikan. Kalau di Indonesia dok, di dunia kanker payudara kita dapat urutan keberapa nih Indonesia nih dok? Penderita kanker payudara. Indonesia kayaknya sesuai dengan ini jumlah penduduk. Karena kan dia persentase deh modelnya. Jadi kalau tertinggi ya pasti Cina. Oke, India gitu loh. Urutan jumlah penduduk. Kita masuk 5 besar dong berarti. Oh iya 5 besar. Dan cuma ada bedanya gini. Mungkin kalau di negara-negara yang sistem kesehatannya sudah cukup bagus ya, itu yang tadi terkait dengan stadium. Jadi rata-rata kalau kayak Eropa misalnya itu dia yang datang itu berobatnya karena mereka udah care ya, udah tahu kesehatan, datangnya di stadium 1. Paling tinggi paling tinggi 2. Kalau kita masih banyak tuh yang stadium 3, stadium 4. Masih banyak sampai sekarang. Dok, yang membuat dia, mohon maaf nih, di luar memang umur itu urusan Allah ya, Dok ya. Yang membuat dia jadi sampai fatal itu apa? Karena udah stadium tinggi itu tadi. Jadi agak sulit untuk ngapa-ngapain atau gimana, Dok? Nah, ini salah satu bedanya tumor jinak sama ganas. Kalau jinak kan tadi saya bilang nggak membahayakan, walaupun segede apapun. Saya pernah operasi juga yang di perut 9 kilo, diperiksa jinak nggak masalah. Nah, yang jadi masalah ganas. Ganas itu kan tadi menyebar. Yang penyebab kematian ya, walaupun kematian itu Allah yang tahu ya. Tapi penyebab kematiannya bukan tumornya, bukan induknya gitu. Tapi karena dia menyebar ke liver, merusak liver. Dia masuk kemana-mana. Ya, terus masuk ke paru. Yang paling fatal itu paru. Karena apa? Paru itu kan tempat orang bernafas. Iya. Gitu. Bisa berhenti nafasnya. Oh gitu. Jadi sebelum sampai dia menyebar kemana-mana, itulah dari awal. Ya. Jadi ngeri ya dok ya. Oke dokter, dokter punya pesan apa nih kepada pemirsa Rilis TV tentang tumor dan kanker ini? Jadi kan dijelaskan kalau tumor itu dia jinak, jadi tidak perlu khawatir dia sampai umur sampai berapa lama pun durasinya masih bisa sembuh ya. Tapi bukan berarti juga setiap benjolan adalah kanker gitu kan. Nah, ini dokter punya pesan apa nih buat pemirsa? Ya, jadi pertama care dulu lah sama diri pribadi kita semua ya. Karena kanker itu ya namanya ganas ya, dia akan mengganggu aktivitas kita. Tadi saya bilang kan dari kepala sampai kaki itu bisa diamputasi, matanya bisa hilang, hidungnya bisa hilang. Bisa tumbuh di mana aja tuh? Di mana aja, di kulit. Jadi semua organ kita nih berpotensi. Walaupun secara persentase itu kecil. Tadi kan saya bilang yang paling banyak payudara. Jadi care dulu deh. Misalnya ada tai lalat, kok gatel ya gitu, atau kok tambah gede. Nah itu harus periksakan. Karena tai lalat pun ada yang jinak, ada yang ganas. Terus juga sini tenggorokan juga gini. Kan kita ada jakun. Loh kok sebelahnya ada benjolan? Periksakan. Gitu. Itu satu ya. Periksakan dulu diri sendiri, terus konsultasikan dengan tenaga yang medis yang kita percaya. Dan satu hal, jangan lupa kalau ragu-ragu, hak pasien untuk pertama diskusi dengan dokternya secara baik. Yang kedua, kalau ragu, dia berhak untuk ke dokter yang lain untuk second opinion. Karena ya kan dokter bukan malaikat ya. Betul. Jadi pasti ada salah-salahnya atau gimana atau ke guru-guru. Nah, itu cari second opinion supaya jangan memantapkan. langsung percaya dengan satu aja gitu ya.
Apalagi kalau ada keraguan, tapi kalau udah mantap ya silahkan. Oke, itu berasa lah di kita, di hati kita tuh ya. Terus yang berikutnya juga jangan lupa ya, kantor-kantor ya atau keluarga lah ya. Keluarga itu membiasakan apa yang disebut sebagai medical check up. Medical check up itu kan untuk memeriksa, mendeteksi ya. Karena ada pemeriksaan darah, ronsen, USG gitu. Itu medical check up udah mencakup semuanya, Dok? Tergantung kelasnya, kan ada medical check up yang standar, ya, ada yang lengkap gitu. Nah itu tergantung lah. Terutama untuk misalnya tadi karena payudara itu tertinggi, untuk wanita yang usia di atas 35 tahun itu harus screening USG. Ya, paling enggak idealnya sih tiap tahun ya, tapi kalau mau 2 atau 3 tahun sekali nggak masalah. Gitu. Nah, seperti itu. Ya nggak sulit. Kuncinya itu tadi care dulu. Jangan sesuatu sampai terlambat. yang saya sampaikan itu kuncinya care. Kalau nggak care nggak akan dilaksanakan. Gitu. Ya yang tahu rasanya kan badan kita sendiri. Ya. Oke. Dokter, terima kasih nih, obrolannya luar biasa, menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semua, nggak hanya perempuan ya, tapi semuanya lebih peduli, lebih aware dengan diri kita sendiri. Jadi jangan abai dengan kesehatan kita, jangan sampai datang ke dokter itu setelah sudah stadiumnya sudah tinggi gitu kan. Pokoknya ini tipsnya sudah untuk mendeteksi sudah disampaikan oleh dokter tadi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi dokter, terima kasih waktunya dokter ya. Sama-sama. Sehat selalu dokter. Oh iya Dok, nanti kalau pemirsa ada yang mau ketemu dokter, prakteknya di mana aja? Saya di Rumah Sakit Urip, di Beleza, dan di klinik saya sendiri di Kimaja. Namanya apa? Kimaja 61. Oh, Kimaja 61 di dekat ini, dekat Gor Siger. Yang baru. Yang baru ya. Oke. Makasih ya dokter. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam Tanya Dokter kerjasama Rilis IDTV dengan Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Lampung bersama Dokter Bintang Abadi Siregar, spesialis bedah, konsultan onkologi betul ya? Onkologi. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya dokter. Ya.